Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang bertemu pada materi yang baru yang kita akan bahas hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga kita selalu semangat dan bahagia dan bisa menerima apa yang nanti kita bahas bersama pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya anak-anak, kalian perhatikan pada video pembelajaran ini, yaitu kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu tentang teorema Pythagoras. Di sini ada beberapa yang perlu kita pelajari. Mungkin di sini kita akan ada serba-serbi tentang Pythagoras, materi, terus mungkin ada pembahasan soal dan sebagainya. Berikutnya, coba perhatikan yang kita akan pelajari pada kompetisi dasar menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan identifikasi triple Pythagoras. Pada KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Jadi itu KD yang kita akan pelajari. Berikutnya, apa itu pengertian Pythagoras? Ya, apa itu Pythagoras? Sering kalian mungkin kalau sudah sering membaca buku akan mendapatkan tentang Pythagoras. Nah, Pythagoras itu adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau ya yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa aneka memiliki keajaiban. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus itu dikenal dengan nama sebagai teorema Pythagoras. Nah, berikutnya pembuktian Pythagoras. Nah, menurut Pythagoras pasti tidak asing lagi dengan rumus. Nah, semuanya tidak asing lagi dengan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu adalah rumus dari teorema Pythagoras. Kurang lebih 2500 tahun yang lalu, seorang filosof Yunani bernama Pythagoras menemukan fakta menarik tentang segitiga. Beliau menyatakan dalam sebuah segitiga siku-siku, salah satu sudutnya, siku-siku salah satu sudutnya ada 90 derajat, menyatakan kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Nah, itu pernyataan dari Pythagoras yang sudah dibuktikan. Coba perhatikan di sini. Kita akan mengikuti alur pembuktian. Simak gambar berikut. Jika kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C, maka akan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dalam teorema yang dikemukakan oleh Pythagoras, sisi C ini atau sisi miring disebut dengan hipotenusa. Jadi sisi miring pada segitiga siku-siku ini menurut Pythagoras dinamakan hipotenusa. Dan ini berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berikutnya,
Jika kuadrat merupakan luasan persegi di sini, pada sisi miring ini, maka berlaku luasan persegi dari panjang sisi A, ini luasan perseginya, ditambah luasan persegi dari panjang sisi B, ini luasan persegi ya. Terus itu sama dengan luasan panjang dari sisi C. Nah ini. Luasan ini akan kita gunakan untuk membuktikan rumus teorema Pitagoras. Simak gambar berikut. Ini. Jadi kalau ini misalkan persegi, ya, dan seterusnya. Maka dengan melihat gambar tersebut, maka A kuadrat ditambah B kuadrat itu nantinya akan sama dengan C kuadrat. Ini. Nah, berikutnya, teorema Pitagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring pada hipotenusa tadi sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jadi jika C adalah panjang sisi miring hipotenusa, segitiga A, B, dan C adalah panjang sisi siku-siku. Berdasarkan teorema Pitagoras di atas, maka diperoleh hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dari Pitagoras di atas dapat diturunkan menjadi, nah ini, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Catatan, dalam menentukan persamaan Pitagoras yang perlu diperhatikan adalah siapa yang berkedudukan sebagai hipotenusa atau sisi miring, ya tadi. Nah, macam ini sisi miringnya. Misalkan ini sisi miring, ini sisi siku-siku. Dalam segitiga siku-siku di C misalkan ini berlaku rumus AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya, kalau ini kita pakai ruas garis ini. Nah, kalau kita pakai huruf atau variabel, misalkan ini C di sini, B-nya di sini, B kecil, A kecilnya sini. Sehingga di ini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita lihat contoh berikut. Contoh pada soal. Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Pada suatu segitiga ABC, siku-siku di titik A, panjang AB 4 cm dan AC 3 cm. Hitunglah panjang BC. Nah, berarti BC ini adalah berlaku sebagai sisi miring. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Nah, di sini BC kuadrat 25. BC sama dengan 5 cm. Akar 25. BC sama akar 25. Contoh yang kedua. Panjang sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku adalah 4x cm dan 3x cm. Jika panjang sisi hipotenusanya 20 cm, tentukan nilai x. Nah, kita akan nyari nilai x. Tadi sisi miring AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat berarti 20 kuadrat tambah 4x kuadrat, ini kuadratkan ya, ditambah 3 dalam kurung kuadrat. 16x kuadrat, di sini 9x kuadrat. 400 sama dengan 25x kuadrat, sehingga ini kita bagi 25 menjadi 16 jadi x kuadrat, sehingga x akar 16, x sama dengan 4. Nah, itu untuk contoh soal yang kaitannya dengan teorema Pitagoras. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dicatat atau ditanyakan langsung. Nanti kita jawab, kita bahas bersama lagi. Ada enggak? Kalau tidak ada, tolong dibaca kembali. Saya beri waktu 5-10 menit. Setelah itu kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di buku. Dan untuk tugas nanti akan saya berikan
tugas tentang materi ini. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.